Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsiem CGB Angkatan 9 dari SDN Sambong Gede 1, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, akan menyampaikan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Salam guru penggerak. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian untuk pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik yang menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu sendiri, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya berupa psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Nah, dari pembelajaran modul 1.1 ini yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama yaitu guru adalah pusat informasi yang sangat dibutuhkan oleh murid untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, menuntut siswa untuk memperoleh nilai pengetahuan yang tinggi di atas KKM tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak. Kemudian yang ketiga, menganggap semua anak memiliki tingkat intelijensi yang sama. Dan yang keempat, saya merasa saya lebih tahu dari mereka dan tanpa saya menjelaskan pelajaran saya yakin murid tidak dapat memahaminya. Sedangkan perubahan dan perilaku saya sendiri mempelajari modul 1.1 ini yang menurut Ki Hajar Dewantoro pembelajaran itu adalah menuntun di mana anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan mengetahui keadaan kodratnya, dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan murid. Kemudian yang saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantoro, yang pertama yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik, memotivasi anak dan memberikan permainan-permainan disesuaikan dengan materi pelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian yang keempat, perlu penanaman sikap dan budi pekerti. Dan yang kelima, memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Dari depan saya bisa memberikan teladan, di tengah bisa menggugah semangat, dan dari belakang bisa memberikan motivasi dan dorongan. Terima kasih, cukup sekian tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.